tanggal 29-nya di hari Seninnya itu dicek menggunakan USG, terdapat luka lebam di daerah usus besar dan usus halus korban, sehingga dokter mengambil tindakan berupa operasi untuk memperbaiki luka yang ada di dalam perut korban. Setelah pasca operasi, korban itu sempat dirawat di rumah sakit tersebut selama 1 hari. Namun lewat dari 1 hari tersebut, kondisi korban semakin menurun dan menyebabkan korban meninggal dunia. Seorang murid pencaksilat di Kabupaten Sleman, Yogyakarta tewas akibat tendangan maut dari pelatihnya sendiri. Tendangan maut pelatih pencaksilat berinisial AF 22 tahun saat berlatih mengakibatkan seorang muridnya harus menegang nyawa. IKK, seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, tewas akibat tendangan maut yang diberi nama tendangan sabit saat berlatih pada Sabtu 20 April lalu. Saat berlatih tersebut, pelaku mengaku melayangkan tendangan sebanyak 10 kali hingga mengenai organ dalam korban seperti ulu hati dan usus yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sempat mendapat perawatan dan operasi di Rumah Sakit Sarjito, nyawa korban akhirnya tak bisa diselamatkan karena luka dalam yang dideritanya. Keluarga korban yang tak terima dengan ulah tersangka melaporkan kejadian itu ke Polresta Sleman hingga akhirnya dilakukan otopsi pada jenazah korban di Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY. Sejumlah pakaian silat yang dikenakan korban saat berlatih diamankan polisi sebagai barang bukti. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 351 ayat 3 dan atau 359 tentang kealpaan atau kesengajaan menyebabkan meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sebelumnya dari Rumah Sakit Sarjito, karena meninggal dunia, akhirnya kita lakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Ditemukan hasil otopsi tersebut luka di bagian usus halus dan usus besar. Kalau dari keterangan pelaku sinkron dengan keterangan para saksi lain bahwa pelaku melakukan tendangan, kalau bahasa di tempat perburuan bela diri itu namanya tendangan sabit kalau di depan. Jadi memang mengarah ke ulu hati di bagian daerah usus korban. Di hadapan wartawan, tersangka yang telah menjadi pelatih pencaksilat sejak tahun 2020 lalu mengaku menendang korban sebanyak 10 kali. Seingat abang itu berapa kali tendang itu, Bang? Belum tahu saya, ada mungkin 10 kali kurang lebih gitu, Pak. Tapi kan bukan dari tahap langsung 10 kali itu di saya nyerang, Pak. Soalnya ada jeda antara tendangan dan pukulan, kemudian teknik keempat yang sangat indah. Dari Kabupaten Sleman, Yogyakarta, tim Inilah Jogja TV melaporkan.